Selamat bertemu kembali pada mata kuliah metode numerik. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan mengenai salah satu metode dalam menyelesaikan persamaan nonlinear, yaitu adalah metode Newton-Raphson. Pada dua metode yang terdahulu, yaitu metode dissection dan metode Rugeler-Falsy, itu dia dikerjakan di antara dua nilai tebakan. Kemudian nilai tebakan itu dijadikan di kurung atau dibuat jadi makin mengecil sehingga nilai akarnya atau nilai penyelesaiannya itu terjepit di antara interval tersebut. Nah, pada metode Newton-Raphson ini kita hanya menggunakan satu buah nilai tebakan saja. Makanya biasanya metode yang dissection atau metode Rugeler-Falsy ini biasanya disebut dengan metode breaking. Metode breaking ini atau metode pengurungan atau metode tertutup. Karena macam ini jawabannya, kemudian ini intervalnya A dengan B, makin lama dibuat makin mengecil sehingga ini dia terjepit. Nah, sekarang pada metode Newton-Raphson tidak dilakukan proses pengurungan akar ini, yang paling penting ini. Jadi nilai tebakannya hanya ada satu, kalau yang ini kan ada nilai XA dengan XB, batas atas atau batas dengan batas bawahnya, sedangkan ini hanya satu saja, sehingga kemudian kita kenal dengan metode ini, kita sebut dengan metode terbuka. Metode seperti ini yang punya nilai tebakan hanya satu buah saja, nilai tebakannya hanya ada satu, metode ini disebut dengan metode terbuka. Pada metode terbuka tidak dijamin konvergensi, tetapi jika metode tersebut konvergen, maka konvergensi akan jauh lebih cepat dibandingkan daripada metode breaking atau metode yang menggunakan batas interval nilai A dan B. Ini penurunan rumusnya. Metode Newton-Raphson didasarkan pada prinsip bahwa jika tebakan awal dari persamaan fx sama dengan 0 adalah xi, ini macam ini, mungkin ini adalah penyelesaiannya, maka ditarik garis singgungnya. Garis singgung adalah yang ini, garis singgung ini ke arah titik xi tambah 1. Ini nilai tebakan yang barunya. Kemudian dihitung seperti ini. Kemudian kita menghitung slope atau kemiringannya dari gambar. Di atas ini kita lihat ini ada bentuk segitiga ini. Ini saya ganti warnanya jadi warna merah. Kita lihat bahwa ini segitiga yang ini, segitiga yang ini kita bisa hitung slope-nya. Bagaimana cara menghitungnya? Adalah ini y-nya, bagian y-nya dibagi dengan bagian x-nya, bagian ininya. Ini x akhir, bagian y-nya ini, dan nilai awalnya kan sama dengan 0, dicari pada saat sama dengan 0, sehingga didapatkan seperti berikut ini. Sehingga didapatkan seperti ini hasilnya. Setelah itu dirubah, didapatkan di bentuknya begini. Kemudian dikatakan bahwa tebakan baru itu adalah berasal dari tebakan yang pertama dikurang dengan perbandingan antara nilai pada tebakan pertama, nilai fungsi pada tebakan pertama dibagi dengan nilai turunan fungsi pada tebakan yang pertama tersebut. Jadi syaratnya sini adalah kita menentukan ini dulu, nilai fungsi pada nilai tebakan kita, kemudian kita harus menurunkan fungsi tersebut, kemudian kita mencari nilai fungsi pada x tebakan kita pertama. Ini secara mudahnya. Maka setelah itu dapat, kemudian akan diulang-ulang terus-menerusnya. Ini adalah algoritma dari metode Newton-Raphson, bahwa pertama kita cari fungsinya, macam kita mencari fungsi fx ini mau dicari dia punya penyelesaiannya yang sama dengan 0. Kemudian kita syaratnya adalah mencari ini juga, keturunan dari fungsi tersebut secara simbolik. Jadi kalau fungsinya adalah x kuadrat, ya kita harus mencari aksennya sama dengan 2x, maksudnya secara simbolik. Dan tugas kita adalah pertama adalah mencari turunannya. Setelah itu kita tentukan tebakan awal, kemudian kita hitung tebakan awal yang barunya dengan menggunakan persamaan ini. Kemudian kita mencari toleransinya. Seperti biasa, toleransi adalah nilai tebakan baru dikurang dengan nilai tebakan lamanya dibagi dengan nilai tebakan kali 100. Kalau ini sampai di sekitar 2% atau berapa, kemudian kita berhentikan. Nah, kelemahannya ini jika terjadi diferensi pada titik belok. Jika ternyata di situ di titik beloknya ada penyelesaiannya,
pas di titik balik dari fungsi itu macam fungsinya begini di sini, maka di sini akan terjadi divergensi dan kita tidak akan menemukan nilai fungsinya, nilai penyelesaian dari nilainya tersebut. Jika pemilihan tebakan awal atau nilai iterasi dari akar ternyata mendekati titik belok dari fungsi, maka metode Newton-Raphson mungkin mulai menyimpang dari hasil yang diinginkan. Atau begini, macam saya begini, di sini adalah hasilnya, kita mulai dari sini, tebakannya, nilai tebakannya ini, padahal di sini adalah penyelesaiannya, dia akan pas pada titik belok sini, dia akan tidak konvergensi. Mungkin malah dia kembali ke sini, atau dia kalau beruntung dia akan turun ke bawah dan menemukan ini. Kalau tidak, dia akan kembali ke sebelah sini. Kalau terjadi pembagian dengan titik nol, jika kita tiba-tiba mendapatkan nilai ini, fungsi ini sama dengan nol, maka metode dari Newton-Raphson ini tidak bisa kita gunakan. Osilasi pada nilai maksimum dan minimum, ya sama contoh tadi bahwa jika kita punya grafik seperti ini, maka pada titik-titik ini dia akan berulang-ulang. Saya setelah menebak di sini dia kembali lagi ke sebelah sana, X-nya berputar-putar saja di sekitar nilai ini, padahal hasilnya harus di sini, dia berulang. Contoh saya perbesar lagi, macam kita punya gambar begini, kemudian kita setelah menebak di dekat-dekat dengan maksimum dan minimumnya, maka dia mungkin tebak sini, habis itu menebak ke sana, habis itu kembali ke sini. Dia berulang-ulang terus di antara ini, sehingga tidak dapat diketemukan dia punya hasil, dia tidak akan menuju ke arah bawah sini. Nah, kemudian ada akar lompat. Jadi kadang-kadang dia melompati hasil yang di sini, dia langsung tiba-tiba ke arah sini, maka nilai akalnya tidak terdeteksi oleh si metode Newton-Raphson. Ini adalah contohnya. Kita akan menggunakan fungsi X pangkat 3 min 2X kuadrat tambah 3X min 6 sama dengan 0 dengan tebakan awal X sama dengan 3. Langkah awal adalah menentukan turunannya. Kita turunkan dulu fungsi ini. Fungsi ini kita turunkan, kita dapatkan adalah ini, maka turunannya adalah ini. 3X kuadrat min 4X tambah 3. Setelah itu kita hitung nilai masing-masingnya. Maka kita akan mencoba menghitungnya. Ini kita menghitungnya seperti ini, kita akan coba. Ini kita buat iterasinya. Kita perbesar dulu ya, dia punya ini. Iterasi yang keberapa, kemudian ini adalah nilai tebakan awalnya, kemudian ini nilai fungsi pada XY1, ini adalah nilai fungsi turunannya pada X sama dengan XI. Nah, kemudian di sini adalah XI tambah 1. Dan di sini adalah toleransinya. Toleransi. Nah, setelah membuat ini, kita lihat iterasi pertama, nilai tebakannya awalnya adalah 1. Di sini kita buat fungsinya bahwa ini X pangkat 3, atau soalnya adalah X pangkat 3, maka berarti X pangkat 3 dikurang dalam kurung 2 kali X pangkat 2 tutup kurung, habis itu dikurang 6, kita enter. Dapatnya seperti ini. Habis itu kita hitung yang ini juga. Ada di sini adalah 3X buka kurung 3 kali, ini adalah yang turunannya, 3 yang di bawah ini 3 kali X pangkat 2 tutup kurung dikurang buka kurung 4 kali X kali X tutup kurung ditambah 3.